Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, bapak-bapak dan ibu-ibu, kepala sekolah di sekitaran kota Bandar Lampung. Perlu kami laporkan, Pak Direktur, bahwa yang hadir hari ini kepala sekolah SD dan SMP berjumlah 20 sekolah, karena tidak memungkinkan untuk mengundang keseluruhan, mengingat pada saat ini kita masih mematuhi protokol kesehatan. Adapun kegiatan kita hari ini adalah sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Narasumber yang akan hadir pada hari ini Bapak Direktur sendiri, Pak David Yama, dan Pak Kadis Prov Lampung. Besok kita lanjutkan angkatan kedua yang juga akan disampaikan oleh narasumber dari pusat dan Pak Kadis Kota Bandar Lampung. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, materi pertama akan disampaikan oleh Direktur Pendaftaran Penduduk, Bapak Dr. Insinyur David Yama, MSc, MA. Untuk itu, waktu kami persilakan kepada Bapak David Yama. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah jelas? Bagus, jelas. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Pak Ahmad, dan semua jajaran Dukcapil Provinsi Lampung, serta para peserta undangan hadirin yang berbahagia. Tama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia berkah, rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kami selalu doakan kepada semua dalam berbagai macam kesempatan untuk selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bahaya pandemi Covid-19. Pak Kadis dan Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penerbitan dan pemanfaatan kartu identitas anak. Ibu Bapak semuanya, kartu identitas anak ini didasari oleh regulasi Permendagri 2 2016. Jadi sudah cukup lama, kira-kira 4-5 tahun itu sudah kita punya regulasi tentang KIA. Nah, sebelumnya sebenarnya di beberapa daerah sudah punya KIA itu bermacam-macam atau beragam bentuk yang berbeda-beda dari masing-masing daerah. Nah, KIA ini kemudian dikarenakan banyak manfaatnya ditariklah oleh pusat menjadi kebijakan nasional. Direplika inovasi-inovasi yang ada di daerah, kemudian kita tetapkan dengan Permendagri 2 2016. Nah, Ibu Bapak semuanya, bayangan saya ini ke depan banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam pemanfaatan KIA. Poinnya adalah jangan sampai KIA itu diterbitkan saja, kita bangga punya kartu, tapi hanya sebatas masuk dompet dan masuk laci selesai. Tidak ada bagaimana KIA ini dimanfaatkan sebagaimana KTPL yang sudah kita rasakan manfaatnya bersama-sama.
Nah, sedikit saya lihat bagaimana sih status kepemilikan Kia di Provinsi Lampung. Kalau secara kepemilikan akta kelahiran, ternyata Lampung itu sudah bagus. Nah, ini saya share dokumennya. Ibu Bapak bisa lihat di layar. Untuk akta kelahiran Provinsi Lampung, itu berada sangat bagus di angka 98,98% di tanggal 6 November. Di tanggal 13 November itu ternyata belum banyak perubahan. Ini memang datanya diambil per bulan. Tapi ternyata ada juga yang meningkat dalam waktu seminggu sehingga kami cantumkan di sini. Nah, seharusnya kepemilikan akta kelahiran ini berkorelasi erat dengan kepemilikan Kia. Nah, ternyata kalau dilihat dari kepemilikan Kia di Provinsi Lampung, itu bisa lihat di nomor 14 yang sebelah kanan data Kia 13 November, itu masih di angka 28,72%. Nah, ini Pak Ahmad sama Ibu Bapak semuanya, harusnya kalau akte kelahirannya 98%, berarti Kianya juga harus sama. Setidaknya seperti itu, korelasi erat. Jadi setiap anak yang punya akte kelahiran, harusnya sudah punya Kia juga. Nah, bisa jadi mulainya untuk menerbitkan Kia di masing-masing kabupaten kota telat. Jadi tidak semua kabupaten kota itu memulainya serentak. Jadi ada yang lebih tinggi di satu kabupaten, ada juga yang sangat rendah atau belum maksimal diupayakan untuk penerbitannya. Nah, nggak apa-apa, ini pelan-pelan kita akan perbaiki. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita berusaha bersama-sama sampai akhir tahun 2020, semua kabupaten kota di Provinsi Lampung memiliki Kia anak-anaknya. Nah, jadi target mengejar sampai angka yang sama dengan persentase angka kelahiran. Nah, Ibu Bapak, kita coba lihat apa sih Kia itu dan apa sih manfaatnya dari Kia. Izinkan saya untuk berbagi bahan paparan yang sudah saya siapkan berkaitan dengan penerbitan dan pemanfaatan Kia. Nah, politik hukum dan filosofi Kia itu berlaku standar secara nasional di seluruh Indonesia, outputnya sama, bentuknya sama, formatnya sama, dari Sabang sampai Merauke, dan itu sudah terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Jadi sekali lagi, ketika Kia ini diterbitkan secara nasional, mengambil best practice dari beberapa daerah yang sudah menerbitkan Kia sebelumnya, maka ini menjadi standar nasional, berlaku di seluruh Indonesia, sama seperti itu bentuknya yang memang Ibu Bapak sudah tahu, dan ini sudah terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Jadi kalau dibaca barcode yang ada di Kia itu, maka bisa langsung dilihat dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Nah, memang saat ini pemanfaatannya baru lokalisasi di masing-masing kabupaten kota. Saya sedang merencanakan atas saran Bapak Dirjen untuk menjadi pemanfaatan di tingkat nasional. Misalnya, kalau ada restoran di Provinsi Lampung atau di Kabupaten Tulang Bawang misalnya, itu hanya bisa dimanfaatkan di situ Kianya. Tapi begitu nyebrang ke Kota Lampung,
Kota Bandar Lampung, nggak bisa KIA itu dimanfaatkan. Nah, ini menjadi persoalan untuk nanti diselesaikan secara nasional. Kita akan mencoba pelan-pelan bekerja sama dengan berbagai macam lembaga tingkat nasional yang kemudian anak-anak yang sudah punya KIA bisa memakainya di mana saja. Misalnya beli McD di kota Jakarta, padahal KIA-nya dari kota Bandar Lampung. Bisa beli buku di toko Gunung Agung Jakarta, padahal asalnya dari Tulang Bawang. Bisa. Nah, ini pelan-pelan sedang kita upayakan ke sana. 2 minggu yang lalu, saya sudah merapatkan dengan toko Alfamart secara nasional untuk dikerjasamakan agar KIA itu bisa dimanfaatkan untuk seluruh Alfamart di seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, pemanfaatan yang lainnya adalah supaya KIA ini bisa digunakan untuk pendaftaran sekolah. Kebetulan di sini kan ada pesertanya dari masing-masing tingkatan sekolah ya. Kalau saya nggak salah ada 20 peserta. Ada dari SD, SMP, SMA mungkin ya. Nah, ini diupayakan ketika ada pendaftaran sekolah, tidak perlu dibawa kartu keluarga atau KTPL ayah ibunya. Jadi cukup dibawa KIA-nya saja. Jadi kakak, akta kelahiran, KTPL orang tua nggak perlu. Cukup bawa KIA. Nah, misalnya seperti itu. Nanti lebih ke depan lagi, Adis Dukcapil memberi hak akses kepada Kepala Dinas Pendidikan di tingkatannya. Kalau kabupaten kota itu bekerja sama dengan Kepala Dinas Kabupaten Kota Pendidikan untuk memberikan akses kepada semua kepala sekolah dari mulai PAUD sampai SMP. Begitu masuk provinsi, Kadis Dukcapil provinsi bekerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan provinsi untuk memberikan akses kepada kepala sekolah SMA. Nah, jadi ketika anak-anak datang daftar zonasi sekolah, cukup bawa KIA. Nanti kepala sekolah itu membuka hak akses, mengetik nik-nya untuk kemudian bisa melihat nama, alamat, nama orang tua, RT, RW, semuanya ada di KIA itu. Nah, jadi saya bayangkan udah seperti itu KIA itu bisa dimanfaatkannya. Jadi filosofis Adminduknya adalah semua penduduk Indonesia wajib diberikan identitas dari mulai lahir sampai meninggal. Nah, lahir itu tidak hanya akte kelahiran, tapi diberikan sebuah kartu seperti KTP elektronik, yaitu KIA. Nah, jadi filosofisnya ini diberikan identitas untuk semua usia. Dan ini adalah kewajiban negara serta hak konstitusional warga untuk mendapatkan ini. Dan ini bentuk-bentuk yang non-diskriminatif. Nah, itu filosofi Adminduk. Nah, Ibu Bapak, periode 2005 sampai 2016 yang saya sampaikan tadi di awal, Kota Yogyakarta membuat KIA, Kota Surakarta, Kota Pangkal Pinang. Tahun 2015 ternyata lebih banyak. Ada Kota Malang, Kabupaten Bantul, Kota Makassar, Kabupaten Bangka Tengah, Kota Depok mulai 2016. Dan itu berbeda-beda macam-macamnya. Dan itu hanya berlaku di kabupaten kota itu. Nah, sehingga kemudian menimbulkan distrust masyarakat terhadap negara. Kenapa ini dibeda-bedakan, padahal ini bagus. Dan juga kenapa ini tidak terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Ini menimbulkan inefisiensi dan berbahaya untuk sistem Adminduk. Maka dari itu, mulailah Permendagri 2 tahun 2016 yang terbit di awal tahun
kita seragamkan bentuk KIA itu menjadi satu format yang sekarang kita miliki bersama-sama. Jadi standarisasi nasional dan integrasisasi ini adalah agar tidak terjadi masalah dan perbedaan antar daerah. Dan ini semua sudah diatur dalam regulasi dari mulai undang-undang, PP, Perpres, sampai Permendagri nomor 2 tahun 2016. Nah, ini dasar hukumnya ada di undang-undang sampai Permendagri 2 2016. Jadi latar belakangnya adalah kita ingin anak-anak Indonesia ini dilindungi secara hukum. Diberikan identitas. Ketika terjadi kriminalisasi terhadap anak, misalnya human trafficking gitu, bisa ketahuan dari KIA-nya. Nah, ini bentuk pengakuan negara kepada semua warga bangsanya, dari mulai anak lahir sampai umur tertentu diberikan identitas. Dan ini juga merupakan perwujudan kehadiran negara dalam peningkatan kualitas publik. Nah, tujuannya adalah pemerintah menerbitkan KIA untuk pendataan, perlindungan, pelayanan publik, dan itu pastinya untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga. Siapa yang bisa mendapatkan KIA? Yaitu penduduk, anak Indonesia, anak berkewarganegaraan ganda yang kurang dari 17 tahun dan belum kawin. Jadi kalau orang asing itu adalah orang yang anak berkewarganegaraan ganda dan anak yang punya orang tuanya izin tinggal menetap. Nah, ini subjek hukum KIA itu diberikan kepada siapa? Nah, kemudian penerbitan KIA itu meliputi kalau KIA itu baru, kalau KIA itu berubah data, kalau KIA itu ada perpanjangan masa berlaku, kalau KIA itu akibat hilang rusak. Nah, berarti KIA baru itu kalau misalnya anak lahir atau ada yang belum buat KIA, kita terbitkan baru. KIA itu terbit juga kalau ibu bapaknya pindah halaman. KIA itu diperpanjang ketika 0 sampai 5 tahun tanpa foto, kemudian 5 tahun ke sana sampai 17 tahun kurang 1 hari pakai foto. Itu perpanjangan masa berlaku. KIA juga bisa diterbitkan karena hilang atau rusak. Nah, ini Ibu Bapak, penerbitan KIA meliputi apa saja. Dan itu dilakukan oleh Disdukcapil atau oleh UPT Disdukcapil. Nah, masa berlakunya tadi 0 sampai 5 tahun itu tidak pakai foto, 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari pakai foto. Ya. Jadi 5 tahun lebih 1 hari sampai 17 tahun kurang 1 hari itu pakai foto. Jadi silahkan ibu-ibu, ibu guru, bapak guru, kepala sekolah, kalau ada anak-anaknya yang belum mendapatkan KIA di sekolah itu, silahkan meminta kepada Kadisdukcapil Kabupaten Kota. Dikoordinasikan oleh Kadisdukcapil Provinsi. Ini mumpung kesempatan baik ini dan nilai persentase kepemilikan KIA masih rendah, maka ini dijadikan trigger untuk meningkatkan kepemilikan KIA. Syaratnya apa untuk menerbitkan KIA atau ibu bapak anak-anak yang memiliki KIA? Gampang saja sebenarnya. Kalau syarat ini ketika ibu datang ke Dinas Dukcapil tidak bisa dipenuhi, tinggal sampaikan NIK ibu bapak kepada petugas untuk petugas memverifikasi validasi datanya. Secara sistem akan dilihat
Kemudian kalau memang ada anak ibu bapak yang belum punya Kia, segera diterbitkan. Jadi poinnya adalah misalnya keburu datang ke Dinas Dukcapil, tapi syarat-syaratnya nggak dibawa. Pertanyaannya, boleh nggak diterbitkan Kia oleh Dinas Dukcapil? Jawabannya adalah boleh. Jadi silahkan diterbitkan Kia dulu, baru syarat-syaratnya menyusul kemudian. Yang penting database-nya ada dalam data base Dukcapil. Nah, kalau untuk orang asing bisa lihat di layar yang sebelah kanan apa yang harus dibawa. Berarti kalau anak itu anak yang punya orang tua asingnya izin tinggal menetap, bawa ITAP-nya, bawa fotokopi paspor orang tuanya dan yang bersangkutan anak itu. Kemudian kartu keluarga asli orang tuanya dan kemudian kita terbitkan Kia-nya. Kalau ada KTPL orang tua yang punya ITAP itu silahkan diminta. Nah itu Ibu Bapak persyaratan penerbitan Kia. 2015 kita terbitkan di 8 kabupaten kota, kemudian 2016 di 58, 2017 156, 2018 306, 2019 432, dan 2020 sudah 514 kabupaten kota menerbitkan Kia. Jadi kalau ada kabupaten kota tempat Ibu tinggal yang belum menerbitkan Kia, tolong laporkan ke Pak Kadis Dukcapil Provinsi, nanti bisa dilaporkan ke saya juga. Agar kita pastikan anak-anak di daerah Ibu Bapak memiliki Kia semua. Nah Ibu Bapak, ini manfaatnya sebagai tanda pengenal, bukti diri yang sah, bisa untuk persyaratan pendaftaran sekolah, kemudian untuk melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan, PT Pos Indonesia, untuk pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit, pembuatan dokumen keimigrasian, mengurus klaim santunan kematian bagi pemegang Kia yang masih berlaku, mencegah terjadinya perdagangan anak, dan berbagai keperluan yang membutuhkan bukti diri berupa identitas bagi anak yang berdomisili di kabupaten kota. Nah, stakeholders pembuatan Kia bisa perbankan, tempat rekreasi, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, dan usaha ekonomi lainnya. Nah, yang penting adalah ada goodwill dari Pemda untuk mendukung Kia, ada payung hukumnya untuk pemanfaatan Kia, ada inisiasi kerjasama oleh kepala daerah, kemudian ada anggaran sarana prasarana melalui perencanaan program, dan yang paling utama lagi adalah intensif sosialisasikan kepada stakeholders dan masyarakat. Ini yang perlu diperhatikan dalam penerbitan dan pemanfaatan Kia. Bagaimana proses tahapan pemanfaatannya? Nah, sebenarnya ini untuk internal Dukcapil, tapi perlu juga diketahui oleh Ibu Bapak. Kalau sudah ada inisiasi Dukcapil, maka terbitkan perkada misalnya untuk pemanfaatan Kia. Kemudian siapkan anggaran, bikin kerjasama dengan berbagai macam stakeholders, termasuk sekolah-sekolah, silahkan tanpa kerjasama tapi bisa diusulkan kalau untuk sekolah-sekolah. Kemudian membuat sistem integrasi Kia dan database fasilitas. Baru kemudian sosialisasi kepada masyarakat dan kepada stakeholders terkait. Nah ini sudah banyak contoh-contohnya bagaimana Bupati Bangka misalnya mempromosikan Kia kepada stakeholders terkait di daerahnya. Ini Bu Bapak contoh best practice dari berbagai macam daerah. Di Surakarta sudah 72 lebih, kalau nggak salah ya, terakhir saya dengar 72 kira-kira sebulan yang lalu, pasti sekarang sudah lebih, untuk memanfaatkan Kia. Pemberian diskon bagi anak-anak pemegang Kia untuk berbagai macam sektor ekonomi 10-50%. Kemudian tabungan anak pemegang Kia dari hasil pemberian diskon langsung masuk ke rekening.
pendaftaran KIA pun dilakukan secara online. Nah, ini di Surakarta. Ini terakhir bahan paparan ini belum diupdate, masih 57. Sekarang sudah lebih dari 72 perusahaan di Surakarta yang memanfaatkan KIA. Ada optik, ada apotik, ada batik, toko Margi Rahayu, ya serba batik-batikan ini. Terus ada toko sepeda, ada restoran, ada taman hiburan, Gramedia, toko musik, dan seterusnya banyak sekali Surakarta. Di Bantul sama, kira-kira ada perbankan, toko buku, restoran, tempat wisata. Di Depok juga sama, ada perbankan, kesehatan, toko buku. Ini data yang masih belum update, masih 17 mitra kerja. Kemudian di Tangerang Selatan, terakhir yang saya lihat itu kerjasama dengan KFC dan dengan tempat ice skating. Untuk mereka beli produk-produknya dapat diskon. Nah, ini terakhir Ibu Bapak, model kartu identitas anak di negara-negara lain. Ini di Turki sama Belgia. Nah, ini seperti ini nih. Ketika anak itu punya KIA seperti ini. Ini di Swedia. Nah, seperti ini. Ini di Amerika. Nah, itu Pak Kadis Dukcapil, Ibu Bapak semuanya, dari saya sebagai pengantar diskusi. Mari kita diskusikan lebih intensif. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Ibu sekalian, perlu kami juga sampaikan kepada Direktur bahwa sedikit tadi ada hambatan gangguan sinyal, jadi sedikit agak terputus-putus. Maka saya akan sedikit menyimpulkan tentang KIA apa yang disampaikan Pak Direktur tadi. Apa sih KIA itu? Kenapa harus ada KIA? Karena identitas terlengkap adalah KTPL dan KIA. KTPL usia 17 tahun ke atas, KIA 0 sampai 17 tahun min 1 hari. Dibagi dalam 2, artinya 2 macam. Yang pertama 0 sampai 5 tahun itu tidak menggunakan foto, 5 sampai dengan 17 tahun min 1 hari itu menggunakan foto. Itu ada sedikit perbedaan antara KIA dan KTPL. Seperti ini contoh KTPL Bapak Ibu. KIA ini warna merah sama persis. Ini KIA. Gitu. KIA tadi saya bilang identitas terlengkap. Kenapa? Karena kalau di KK kita memiliki KK, tentu kita belum tentu ada akte kelahiran. Tapi kalau kita memiliki akte kelahiran, tentu ada KK. Cukup lengkap dengan akte kelahiran. Tapi memiliki KK, memiliki akte kelahiran, belum tentu punya KIA. Jadi apabila anak-anak kita telah memiliki KIA, artinya dia tercantum di KK orang tuanya dan dia sudah memiliki akte kelahiran. Jadi harapan kita pada acara hari ini, dukungan terutama dari sekolah-sekolah pada Bapak Ibu kepala sekolah, karena memang Dinas Dukcapil punya target yang sudah ditentukan pusat untuk pemberian identitas. Karena identitas ini wajib, setiap warga negara memiliki identitas. Jadi semenjak 2016 diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pemenuhan identitas, Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang KIA. Jadi mungkin kalau memang
ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kebetulan saat ini bergabung dengan kita Pak Direktur Pendaftaran Penduduk. Silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak. Nama saya Joko Purwanto, Kepala SD Negeri Muara Walau Bandar Lampung. Saya hormati Bapak Direktur Pendaftaran Dukcapil, Bapak Dukcapil Provinsi Lampung, Bapak Dukcapil Kota Bandar Lampung. Saya hanya ingin mengusulkan Pak Direktur, kalau misalnya anak-anak kita ini memang sudah memiliki akte kelahiran yang syaratnya adalah terdaftar dalam KK orang tuanya, penerbitan KIA ini tidak perlu diusulkan lagi oleh orang tua. Jadi otomatis KIA ini terbit melalui Dukcapil Kota Kabupaten. Itu saja usulnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dengar suara saya? Silakan Pak Direktur, ini Ya, ada pertanyaan. Makasih, saya sudah dengar. Ini mungkin sinyal di sini kurang Ingin bagus ya. mengusulkan apabila Sudah bisa dengar suara saya? sudah Pak. Baik, saya langsung saja. Ini bagus sekali ya yang disampaikan Bapak tadi dari kepala sekolah mungkin. Itu sebenarnya sudah berjalan di Indonesia yang namanya layanan terintegrasi, Pak. Ya. Jadi layanan terintegrasi itu adalah layanan ketika penduduk memohon satu dokumen, maka saat itu juga Dukcapil memberikan dokumen-dokumen yang berkaitannya. Misalnya, anak itu lahir hari ini. Jadi tidak perlu kalau pemintaannya hanya akte kelahiran, dikasih akte kelahiran saja. Ini nggak perlu. Dan di semua kabupaten kota, se-Indonesia layanan terintegrasi itu sudah jalan. Nah, kalau Bapak melihat di kota atau kabupaten di wilayah Provinsi Lampung belum menjalankan itu, tolong laporkan. Laporkan kepada Pak Kadis Dukcapil Kabupaten Kotanya, kalau enggak laporkan ke Pak Kadis Dukcapil Provinsi atau laporkan ke saya. Nanti kita akan tegur bersama-sama. Anak lahir hari ini, itu wajib mereka mendapatkan minimal 4 dokumen. Ini sudah dengar suara saya jelas? Halo? Pak Moderator, suara saya sudah jelas? Terputus-putus Pak. Waduh. Sekarang sudah jelas belum? Jelas Pak. Oke. Saya sudah ngomong panjang lebar. Kalau terputus-putus, sayang juga itu. Jadi sedikit-sedikit pelan-pelan saya ngomong dan sedikit-sedikit supaya lebih bisa ditangkap oleh Bapak semua. Ini nampaknya kalau saya ngomong cepat-cepat nggak bisa kedengeran. Sekarang sudah bisa dengar? Ya. Sudah Pak. Oke. Yang tadi disampaikan itu bagus sekali. Dan itu Pak, sudah terlaksana oleh semua Dukcapil Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Kalau Bapak temukan di kabupaten atau kota Bapak, atau kabupaten kota lain yang memang ada belum melakukan layanan terintegrasi, silahkan laporkan ke Kadis Dukcapil Kabupaten Kota Ibu Bapak, atau Kadis Dukcapil Provinsi, atau ke saya. Boleh. Apa yang dimaksud layanan terintegrasi itu? Contoh ketika anak lahir hari ini, Pak, minimal 4 dokumen yang bisa dimiliki. Apa? Yaitu pertama, biodata. Karena kan pasti kita akan kasihkan NIK
nomor induk kependudukan. Itu ada biodatanya. Nik, namanya siapa, alamatnya di mana, nama orang tua ayahnya siapa, ibunya siapa, golongan darahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu biodata. Selain biodata, apa yang diberikan? Kartu keluarga. Nah, berarti di kartu keluarga itu muncul nama anak. Selain kartu keluarga, apalagi yang diberikan? Akta kelahiran. Nah, ini sudah 3 nih Pak. Biodata, KK, akta kelahiran. Satu lagi yang pasti adalah KIA. Nah, harus 4 dokumen minimal yang dimiliki. Kalau bisa, satu lagi Pak, saya sering bilang tidak cukup 4. 5 harus diterima, yaitu BPJS Kesehatan atau KIS, Kartu Indonesia Sehat. Harusnya seperti itu dan sudah terjadi di semua kabupaten kota. Jadi kalau ada kabupaten Bapak yang belum melaksanakan layanan terintegrasi, yang KIA itu terbit ketika akta kelahiran diminta, maka kalau ada yang belum melakukan itu laporkan. Gitu Pak. Layanan terintegrasi lainnya misalnya ada anak kita menikah, berarti kan kakaknya buat baru sendiri. Dia jadi kepala keluarga yang sudah punya istri, pisah kakak. Kemudian ada KTPL-nya baru, dia sudah statusnya menikah. Orang tuanya juga dari masing-masing pasangan itu langsung diberikan kartu keluarga karena sudah berganti. Yang tadinya satu sama anaknya, sekarang anaknya sudah berpisah kakak, maka kartu keluarga orang tuanya itu memiliki nama yang tidak ada anak yang menikah tadi. Nah itu Pak, jadi seperti itu program layanan terintegrasi. Begitupun misalnya ada orang meninggal, yang diberikan oleh Dukcapil itu adalah KTPL dari pasangannya yang menjadi cerai mati, kemudian kakaknya yang sudah tidak ada nama yang bersangkutan yang sudah meninggal. Itu layanan terintegrasi, Pak. Nah, saya sangat sependapat dengan yang Bapak sampaikan, tidak harus diminta, seharusnya sudah bisa diberikan oleh Dukcapil. Ini dalam konteks kalau misalnya anak-anak di wilayah Bapak belum dapatkan KIA, silakan ajukan kerja sama dengan Dukcapil untuk diberikan KIA-nya. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena tadi cakupan kepemilikan KIA baru 20%-an. Sedangkan akte kelahiran sudah tinggi di Provinsi Lampung ini. Jadi caranya sekarang harus jemput bola baik oleh penduduk maupun oleh Dinas Dukcapil. Demikian respon saya, Pak. Bisa ditangkap ya? Sebutkan nama dan asal Pak. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Direktur, usulan dari Bapak Joko tadi memang secara berintegrasi praktis. Namun yang perlu kita perhatikan ada satu hal yang barangkali ini hal yang klise ya. Kalau sudah terkait dengan semacam foto, Pak. Nama Abdul Hanif dari SMP Negeri 14 Kota Lampung. Mau tidak mau, kalau sudah terkait dengan administrasi mekanisme itu, apalagi tentang foto, memang harus bisa diusulkan secara lebih komprehensif.
Nah ini pertimbangannya mengapa ini di usia di atas 5 tahun ini sudah mencantumkan foto. Ketika itu kita lihat dari segi kepraktisannya. Kalau memang kita bisa memberikan satu pemangkasan hierarki birokrasi yang lebih efisien tadi, mungkin juga bisa langsung dengan data-data tadi, akta kelahiran dan KTPM, mungkin langsung bisa kita buatkan. Tapi kalau sudah ada prosedur tentang foto, memang harus kita uruskan dari awal lagi prosesnya. Nah, barangkali itu mungkin pertimbangan itu yang mungkin menjadikan satu memang ini sesuatu yang sangat luar biasa ketika anak didik kita sudah mempunyai kartu identitas anak, banyak bermanfaatannya, terutama linknya nanti sangat berguna ketika ada BDB. Tidak banyak persyaratan-persyaratan yang harus kita lakukan, harus kita persiapkan. Sangat berguna ketika ada apa Pak? PPDB Pak, PPDB. Penerimaan. Penerimaan siswa baru ya. Nah ini akan ketika biasanya itu persyaratan sangat banyak. Banyak ada, KTP-nya ada, kakaknya ada. Bapak sekolah SD atau apa Pak? SMP loh Pak, SMP. SMP. Ya. Coba nanti Pak Kadis Dukcapil Provinsi cek apakah Kadis Dukcapil kabupaten atau kota tempat Bapak tinggal itu sudah bekerja sama tidak dengan Kadis Pendidikan. Bapak dari kabupaten apa? Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung. Nah, nanti saya cek atau Pak Kadis juga cek. Kota Bandar Lampung itu sudah kerjasama dengan Kadis Pendidikan. Karena kalau sudah kerjasama, maka ketika PPDB ada pendaftaran siswa SMP, cukup bawa KIA-nya. Nggak usah bawa akte kelahiran, nggak usah bawa kakak, gitu kan. Nah, repot kalau bawa itu. Jadi nanti Kadis Pendidikan itu dikasih hak akses oleh Kadis Dukcapil. Hak akses itu diteruskan kepada kepala sekolah seluruh wilayah kota Bandar Lampung. Jadi nanti kepala sekolah tinggal buka saja nik yang bersangkutan ketika KIA itu diserahkan fotokopinya. Betul nggak anak itu alamatnya di sekitar wilayah kota Bandar Lampung? Nah itu yang harusnya bisa dilakukan. Nanti Pak Kadis Dukcapil Provinsi bekerjasama dengan Kadis Dukcapil, bekerjasama dengan Kadis Pendidikan Provinsi Lampung untuk diberikan hak akses dan semua kepala sekolah tingkat SMA diberikan hak akses juga. Nah, jadi ketika ada anak-anak daftar sekolah zonasi, tinggal pakai KIA-nya. Itu Pak, sebenarnya seperti itu idealnya. Mudah-mudahan bisa dilakukan segera. Banyak kok yang sudah bisa melakukan hal itu. Silakan lanjutkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pada Bapak Direktur Daftar Pendaftaran ya. Nama saya Neti Ekowati dari SMP Negeri 15 Bandar Lampung. Yang pertama kalau dilihat dari informasi yang tadi kita peroleh, bahwa kebermanfaatan KIA ini sangat banyak sekali dan itu sangat menguntungkan bagi anak-anak kita. Yang pertama pertanyaan saya, kalau dilihat dari data yang hanya 20%, yang baru hanya 20% yang terdaftar KIA, kita kan akan mensosialisasikan kepada orang tua siswa yang akan memperoleh KIA tadi. Kalaupun mungkin apakah dari Dukcapil Provinsi bisa memfasilitasi ke sekolah ataupun mungkin ini kami yang akan langsung mensosialisasikan tentang bagaimana memperoleh. Ya. Jadi saya senang ketika
diskusi seperti ini ada pemikiran untuk bagaimana segera menindaklanjutinya yang seperti Ibu sampaikan ini. Nah, saya minta tolong kepada Dinas Dukcapil Provinsi untuk memfasilitasi. Sebenarnya gampang saja, yaitu tinggal kepala sekolah masing-masing wilayah membuat surat ditujukan kepada Kadis Dukcapil masing-masing wilayah untuk minta dibuatkan KIA-nya bagi anak-anak yang di wilayah Ibu Bapak. Kalau nggak direspon sama Kadis Dukcapilnya, laporkan ke Pak Ahmad, Kadis Dukcapil Provinsi. Nanti Pak Ahmad bisa kasih surat teguran itu kepada Bupati Wali Kotanya karena tidak menyambut atau menindaklanjuti surat permohonan dari Ibu Bapak. Ya, nanti teknisnya tinggal dikoordinir oleh kepala sekolah atau oleh koordinator sekolah untuk berkomunikasi dengan Kadis Dukcapil masing-masing wilayah terkait dengan persyaratan dan prosedurnya. Jadi ada kejadian banyak dikoordinasikan oleh koordinator sekolah untuk foto-fotonya diminta kepada orang tua. Kemudian orang tua memberikan foto-fotonya kepada koordinator itu, terus diserahkan kepada Dinas Dukcapil untuk diterbitkan KIA-nya. Seperti itu. Itu banyak, Bu, sudah terjadi di daerah-daerah lain. Nah, sekarang karena memang presentasinya sangat rendah, masih 20%, silakan bantuan Ibu Bapak untuk proaktif berkomunikasi dengan Dukcapil setempat. Kalau nggak juga direspon, laporkan ke Pak Kadis Dukcapil Provinsi. Begitu, Bu. Ya, yang kedua ada satu lagi Pak, jika anak kelas misalnya di Kabupaten lain ya Pak ya, kemudian kebetulan masih berada di kabupaten kota, apakah bisa kita membuat di kabupaten kota? Karena melihat dari Dukcapil yang ini mungkin agak terlalu ke dalam ya Pak ya, mungkin fasilitas untuk membuatnya mungkin belum bisa atau mungkin belum melayani gitu. Apakah bisa juga dibuat di provinsi? Itu saja Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Apa yang Ibu maksud itu kalau penduduk itu sedang berada di luar kota? Misalnya ada di kota Semarang. Kemudian dia minta dibuatkan KIA-nya di kota Semarang. Begitu? Tidak sih, masih dalam satu provinsi gitu. Iya. Sebenarnya beda provinsi pun nggak ada masalah selama datanya ada dalam database ya. Nanti itu namanya rekam cetak keluar domisili. Kalau si Kota Semarang itu bisa membuka aplikasi SIAK yang pasti bisa dicatatkan di sana. Di Kota Semarang nggak ada masalah. Seperti itu, Bu. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Priyono, Kepala SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Pak Direktur yang saya hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, menyambung pertanyaan teman saya tadi, Pak, mengenai pendataan ini langsung saja action barangkali lebih baik. Persyaratan Pak, mohon kiranya dapat disampaikan ke kami ketika kami kepala-kepala sekolah ini mengajukan permohonan ke Dukcapil Kota, persyaratan yang harus dilampirkan kira-kira apa saja Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbagi bahan paparan sudah bisa dilihat di layar. Nah, ini.
Ini Pak Pak Kepala Sekolah yang tadi menanyakan, sudah bisa dilihat di layar? Halo? Di layar Bapak, Ibu Bapak bisa dilihat? Bisa, Pak Dir. Oke. Nah, persyaratannya apa? Ini Pak, yang Bapak lihat di layar, yang sebelah kiri Bapak bisa dilihat. Karena yang sebelah kanan itu untuk orang asing. Kalau dia kurang dari 5 tahun, itu minta A, B, C. Fotokopi kutipan akta kelahiran. Nanti menunjukkan yang aslinya juga. Kemudian kakak asli orang tua. KTP asli kedua orang tua wali. Kalau yang 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari, A, B, C, D. Nah, itu masa berlakunya yang nomor 3. Nah, sebenarnya gini Pak. Prinsipnya, kalau database-nya sudah ada dalam database siap, maka tidak perlu lagi sebenarnya menunjukkan yang asli seperti ini. Cukup fotokopinya, misalnya seperti itu. Nah, tinggal dikoordinasikan saja oleh koordinator sekolah, sampaikan ke Dinas Dukcapil setempat. Seperti itu Pak, sudah jelas. Apakah sudah jelas? Jelas, sudah. Cukup jelas ini Pak Direktur. Kita apabila masih ada yang ingin menyampaikan permasalahannya, silakan. Kebetulan sedikit terlambat Pak Direktur laporan bahwa kita juga dihadir oleh Kadis Dukcapil Kota Bandar Lampung Pak Jainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus ditindaklanjuti segera itu Pak. Ya, Pak Direktur. Bagus itu acara ini. Ya. Dikoordinasikan oleh kepala sekolah masing-masing sekolah di Kota Bandar Lampung. Cukup fotokopi kakaknya saja misalnya. Verify di database kita. Kalau ada segera terbitkan. Jadi nggak usah memperumit dengan persyaratan. Itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Anna, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bedaton. Yang saya tanyakan, pembuatan KIA ini apakah memakai dana? Hanya itu Pak. Terima kasih. Makasih. Ibu Bapak semuanya, sudah disosialisasikan secara masif, ada layanan sebanyak 24 dokumen Dukcapil, dari mulai buat biodata, buat akte kelahiran, buat KK, buat KTPR, buat KIA, buat akte kematian, akte perkawinan, akte perceraian, surat pindah, semuanya itu gratis. Ya. Jadi tidak ada penarikan biaya sama sekali. Gitu. Gimana Pak? Kalau ada yang menarik dana, tolong laporkan ke Pak Kadis, Bu. Ya. Gimana Bapak Ibu? Sekolah? Jelas ya, nanti kita secara ini juga di tahapan
kedua setelah Pak Direktur kita akan lebih memperdalam lagi. Apalagi di sini hadir nanti Kadis Dukcapil Kota Balam yang Ibu bisa langsung berinteraksi Bapak Ibu sekalian, gitu kan? Kami nanti mungkin akan menekankan lebih dalam lagi berkaitan tadi yang disampaikan Pak Direktur, tadi yang disampaikan Pak Direktur berkaitan juga secara lebih luas bagaimana cakupan yang memang ini sangat dibutuhkan bukan di Provinsi Lampung saja, bukan di Kota Bandar Lampung saja. Yang pertama adalah di seluruh wilayah Lampung ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ini di seluruh Indonesia ini sudah berjalan dengan sangat baik dan banyak manfaat-manfaatnya. Dan kita juga mungkin bisa dibilang terlambat ataupun tidak, namun di luar negeri ini sudah berjalan dengan sangat baik dan mudah-mudahan dengan gagasan Pak Dirjen Dukcapil, Pak Profesor Judan yang didukung oleh para direktur-direkturnya, salah satunya Pak David Yama ini juga selaku Direktur Penataran Penduduk, di mana salah satunya dalam bidang tersebut ada berkaitan dengan kartu identitas anak. Nah ini yang digagas oleh dari Dirjen Dukcapil bagaimana caranya peningkatan pencapaian kartu identitas anak. Ini tadi disampaikan oleh Pak Direktur. Begitu ya Pak Direktur ya? Betul, betul sekali. Silakan kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak ada, sekali lagi Ibu Bapak, ini tidak hanya untuk Bandar Lampung kami tekankan, tidak hanya untuk Provinsi Lampung kami tekankan, ini setiap kami ada kesempatan bicara di berbagai macam daerah di Indonesia, kami selalu menekankan ini. Nah, harus sekali lagi harus sama berkorelasi erat antara akta kelahiran dengan KIA. Karena kok jomplang sekali nih, akta kelahirannya bagus, sudah 99%, akta KIA-nya masih di angka 25-28%. Kira-kira itu sebagai penutup saya. Kalau tidak ada lagi, saya mohon izin. Baik Pak Direktur. Dan ini memang untuk yang pertama kita sampaikan sosialisasi yang secara khusus kepada kepala sekolah. Dan karena memang kondisi pandemi ini, yang tadinya kita akan mengundang dari beberapa kabupaten kota sebagai perwakilan, karena ada surat edaran daripada gubernur juga, yang dimana beberapa kabupaten pas akan diundang sesuai dengan instruksi kepala daerahnya untuk menunda perjalanan dinas dulu ke dalam daerah agak keluar dalam yang berkaitan dengan zona. Dan demikian alhamdulillah artinya kami masih di dalam ini. Saya sudah koordinasi dengan protokol kesehatan Satgas COVID-19 di provinsi dan dapat diperbolehkan dengan ketentuan tidak lebih daripada 50 dengan mengutamakan protokol kesehatan juga. Dan alhamdulillah mudah-mudahan saya yakin yang hadir di sini Bapak Ibu sekalian saya lihat segar sehat dan mudah-mudahan inilah kita ini orang-orang yang terlepas daripada wabah pandemi 19 ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, Bapak Ibu yang ada di sini, insya Allah nanti akan menindaklanjuti karena memang kartu identitas anak ini adalah haknya sebagai warga negara daripada anak-anak yang kurang dari 17 tahun 1 hari. Kemudian juga dengan identitas ini, anak-anak sudah merasa bahwa dia selaku penduduk. Kalau kemarin-kemarin merasa bahwa anak-anak saja. Nah saat ini dengan penjelasan Pak Direktur ini, insya Allah nanti disosialisasikan Pak Direktur. Saya yakin dengan itu, dan sekaligus nanti juga Kadis Balam akan lebih menjelaskan tadi yang ditanyakan kepada Direktur, penekanan Pak Direktur juga langsung tadi sudah dengar oleh Pak Kadis Balam, dan insya Allah memang inilah daripada tujuan sosialisasi ini. Dan ini yang hadir juga dalam Zoom meeting ini, para kabid dan kasih di Dukcapil kabupaten kota lainnya, Pak Direktur. Baik, yang hadir saat dan termasuk dibagi 2 angkatan juga nanti yang di Dukcapilnya, sehingga nanti kabupaten kota bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Dan insya Allah juga kami selaku provinsi tetap memfasilitasi dan ikut memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini apabila kabupaten kota mungkin ada hal yang perlu kita bantu, termasuk juga hari ini juga saya mempersiapkan diri untuk sosialisasi Permendagri 102 yang tadi Pak Direktur menyampaikan tentang kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan kita Dukcapil.
Karena memang masih banyak OPD-OPD yang belum paham terhadap pelaksanaan kerjasama pemaparan data ini, Pak Direktur. Ya. Mudah-mudahan tadi disampaikan ada pertanyaan dari Kepala Sekolah Pak Direktur sudah menekankan berkaitannya dengan kerjasama antara Disduk Capil dengan Dinas Pendidikan itu, ini akan ditindaklanjuti. Artinya support dari kepala sekolah ini akan menyampaikan kepada Kadisdiknya. Nah, jadi ini juga harapan nanti dengan selesai mengikuti ini, Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir ini, Pak Direktur, menjadikan duta untuk menyampaikan kepada Dinas Pendidikannya bahwa ayo Dinas Pendidikan itu lakukan kerjasama dengan Dukcapil, sehingga nanti penerimaan untuk siswa-siswi baru tersebut tidak susah-susah lagi, apalagi berkaitan dengan zona-zona. Nah, ini juga memang menjadikan suatu masalah karena banyak dari beberapa orang tua kadang-kadang sudah mengiming-imingi agar dirubah kartu keluarga. Namun demikian, insya Allah Dinas Dukcapil akan tetap berjalan. Nah, dari Pak Kadis sendiri, ini kabar berita sangat bagus 2020 ini. Nanti untuk pengadaan 2021 ini sudah tidak ada masalah lagi, sudah ada 200.000 KIA, Pak Direktur. Nah, jadi langkahnya sehingga tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu ini tinggal lanjuti saja, tinggal menyerahkan data-data anak-anaknya siswa-siswi tersebut, insya Allah akan ditindaklanjuti. Jadi berjalan perekaman untuk para dewasa yang sudah wajib KTP. Nah, KIA ini juga nanti akan tetap berjalan. Saya kira itu Pak Direktur. Ya. Bapak Ibu, dan ini ya sudah jelas Bu ya. Ya, nanti kita lanjutkan. Demikian mungkin Pak Direktur. Jadi alhamdulillah nih dari Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir pada saat ini, artinya banyak respon-respon dan mudah-mudahan ke depannya apa yang menjadikan arah Pak Direktur akan kami segera tindaklanjuti. Dan yang hadir di Zoom meeting dari kabupaten kota ini, insya Allah dengan menyimak apa yang diarahkan oleh Pak Direktur, setidak-tidaknya ada disampaikan kepada para kadisnya untuk segera ditindaklanjuti. Dan tadi penekanan Pak Direktur tentang kerjasama, artinya nyambung dengan nanti akan yang saya sampaikan tentang Permendagri 102 tahun 2019 tentang pemaparan hak akses dan pemaparan data tersebut. Demikian Pak Direktur. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Kadis Dukcapil Provinsi. Ibu Bapak semuanya, sekarang itu untuk memanfaatkan data Dukcapil melalui hak akses itu sangat mudah. Yang dinamakan dalam IT-nya itu web portal. Nah, jadi nanti Pak Kadis Dukcapil Provinsi bikin PKS dengan Kepala Dinas Pendidikan, disebutkan elemen data apa saja yang diminta untuk dilihat. Nanti ketika sudah dapat hak akses, di klausal PKS juga disebutkan Kadis Pendidikan akan meneruskan hak akses itu kepada seluruh kepala sekolah di wilayahnya masing-masing. Nanti kepala sekolah tinggal buka laptop, ketik NIK, maka udah bisa kelihatan di layar laptop itu apa saja keterangan NIK itu, nama, alamat, dan seterusnya. Nah, coba dipercepatlah, ini gampang sekali. Bisa nanti pendaftaran sekolah melalui cara-cara seperti ini. Gitu dari saya sebagai penutup ya, Pak Kadis. Baik, Pak Direktur, kami persilakan ke moderator. Pak Direktur, terima kasih atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Terima kasih dan mudah-mudahan besok kesediaan untuk angkatan kedua juga insya Allah akan dihadiri juga dari sebagian daripada bidang Dapduknya kabupaten kota juga, supaya tetap paham, sama-sama memahami dan bisa ditindaklanjuti apa yang menjadikan arahan berkaitan dengan sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang KIA ini. Demikian Pak Direktur, terima kasih dari. Makasih Pak Kadis, saya izin live ya. Oh, silakan. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Untuk rekan-rekan yang hadir dalam Zoom meeting ini dari kabupaten kota, dari Dukcapil kabupaten kota, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah nanti ke depannya untuk kegiatan sosialisasi ini bisa ditindaklanjuti oleh kabupaten kota secara langsung dengan mengundang kami provinsi ataupun langsung dari pusat, dipersilahkan, atau nanti silakan membuat surat ke provinsi, kami akan menjadikan fasilitasi kegiatan ini untuk dapat mempertemukan antara Dukcapil dengan seperti yang saat ini hadir di Kota Balam ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kabupaten kota untuk dapat bekerja sama dengan dinas pendidikan wilayahnya masing-masing, dan kami akan siap hadir untuk memberikan hal-hal yang terbaik dalam rangka pencapaian angka kartu identitas anak ini. Terima kasih untuk yang hadir di sini, Pak Bunyamin, ada juga dari Waikanan ini, terima kasih dari Lamsel sudah datang nih, Pak Ruswenda juga nih dari Tubaba hadir di sini, dari Lampung Barat, terima kasih. Ibu Tin Sekretaris Lampung Utara juga hadir, Pak Sarkin Samosir, ada juga dari Pak Sopian, ada dari Lampung juga ada. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini untuk disampaikan kepada para kadisnya untuk ditindaklanjuti. Demikian dari kami untuk yang di Zoom meeting. Silakan untuk kita sama-sama meninggalkan tempat di Zoom meeting ini. Terima kasih atas perhatiannya. Gimana? Ya, kalau di sini kita akan tetap tindak lanjut. Nah, nanti yang kabupaten kota kita akan berikan juga arahan terkait kegiatan ini. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romi selaku hostnya. Siap. Ya. Mohon izin saya tutup channel Pak. Moderatornya dulu. Sebentar Pak Romi. Ya. Baik. Karena kebetulan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, tadi Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Sekolah sudah menyampaikan curhatannya ke pusat Pak Direktur. Nah, saat ini curhatannya bisa juga disampaikan ke Kadis Dukcapil Kota Bandar Lampung karena beliau ada di sini. Tapi sebelumnya mungkin beliau akan sedikit memberikan penjelasan. Silakan Bapak. Untuk Zoom bisa tutup Pak Romi. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu di Zoom meeting saya tutup channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.